Sedih saya, larut ya. iya sampai mau bunuh diri mungkin saya itu. Jadi kayak sampai seakan-akan dunia tuh Hancur. hilang, semua hancur gitu. Lahir dengan nama Joshua, karena ayah saya kan seorang Kristen Protestan. Nama Joshua Sweet. Jadi kelahiran Jakarta. Ayah saya itu orang asli Manado. Ya sebagaimana umumnya orang-orang Kristen gitu kan, di masa kecil itu kan. Ya saya sekolah minggu kayak gitu kan. Saya sekolah minggu dulu, gereja saya di Duta Injil di Mall Ambassador. Oh, Mall Ambassador sini. Ya, lantai 5. Misalkan saya males sekolah minggu, kadang-kadang ayah saya, ayo cepet ntar dibeliin inian kaset PlayStation gitu atau apa, dikasih gitu kan. Oh iya, semangat lagi gitu ya, macam begitu. Orang tua saya harus mendidik saya supaya saya benar-benar rajin ke gereja kayak gitu. Nah ketika dibaptis itu ya hal yang biasa aja gitu menurut saya. Tetap nggak menambah saya taat gitu kepada agama saya, karena walaupun ayah saya itu orang yang taatnya luar biasa gitu, tapi ya namanya umumnya anak muda gitu kan, ya tetap aja fokusnya ya main-main, apa yang dia senengin gitu kan. Ya sebagaimana umumnya kehidupan anak muda, ya glamor dunia malam lah gitu kan. Dari satu klub malam datang satu klub malam di daerah Jakarta Selatan, nanti pindah lagi ke Jakarta Barat. Jadi satu malam tuh bisa pindah-pindah berapa klub malam. Terakhir tuh saya tuh marah-marah sama orang rumah, sama ayah saya gini, ya kamu nggak pernah ngajarin, saya bilang. Orang tua saya tuh sampai nangis-nangis. Saya banting apa namanya minuman gelas gitu depan orang tua saya, saya banting. Saya bilang, saya nggak mau makan lagi makanan sini. Kenapa? Saya bilang. Saya bilang saya nggak makan lagi. Saya nggak mau makan lagi sini. Saya mau pergi. Udah saya pergi sampai kayak begitu sama orang tua, adik saya pukulin. Pokoknya, naudzubillah, jahat lah saya dulu tuh. Ya terus akhirnya ya hari-hari saya tinggal di kosan gitu. Ya bergaul dengan perempuan, ya biasalah kayak gitulah kehidupan dunia malam ya kan, sama teman-teman apa segala macam hari-hari. Ya jual narkoba dan lain-lain. Jualnya kemana waktu itu narkoba? Ya ke teman-teman, karena teman-teman saya kan pengguna semua. Oh berarti rata-rata ke teman-teman? Iya rata-rata ke teman-teman aja. Saya pikirnya ke teman-teman saya aja, saya udah banyak kan, saya bisa dapat untung banyak ini, saya bilang gitu. Nggak ada pikiran saya tuh jual narkoba supaya duit saya banyak, enggak, supaya saya bisa seneng-seneng lagi. Saya dapat uang lagi itu saya bisa ke klub malam lagi, saya bisa habiskan uang lagi saya untuk kehidupan malam itu. Pokoknya saya pikirin ya gimana kesenangan hidup saya aja gitu kan. Saya pikirin apa yang saya senang, ya udah saya jalanin aja, karena itu yang saya pikirkan. Sampai suatu ketika kok sudah sampai satu titik, teman-teman ngelihat juga udah keterlaluan lo nih gitu. Ngelihat. Jadi saya dulu nggak hanya cuma nggak cuma hanya menjadi pengguna, saya juga jadi pengedar juga akhirnya. Jadi tertarik juga kan, karena berpikir, loh kalau saya gunain terus uang ini nggak muter ya, otak pedagang saya mungkin ya bermain juga. Gimana kalau saya beli dalam yang banyak, terus saya jualin sama teman-teman saya gitu kan. Sehingga ya tapi tetap aja dari uang penghasil itu ya, yang dihasilkan dari itu ya saya pakai buat seneng-seneng lagi, saya pakai buat seneng-seneng lagi, buat main ke klub malam, untuk menghabiskan dalam perkara dunia seperti itu aja. Sampai nemu di satu titik itu benar-benar capek gitu. Sampai kok apa gue hidup nih cuma ini aja gitu. Terus
gue harus ngapain, terus terpikir saya itu. Tapi ketika terpikir itu ketemu sama lingkungan kan, sama teman-teman lagi, ya udah seneng-seneng lagi, lupa lagi mikir gitu. Ya Allah. Nah udah hari-hari sampai nemu berpikir lagi, ntar kalau sudah sendiri lagi nih, ntar mikir lagi tuh, gue harus gimana ya, masa gue harus gini terus gitu. Itu kan yang dinamakan namanya kesenangan dunia tuh menipu cuma saat ya. Setelah saya sadari sekarang, oh kayak gitu ya ternyata kesenangan dunia. Memang enaknya pas lagi di lokasi gitu kan. Lagi enak. Setelah udah menyendiri sendiri pusing juga, uang habis sekarang kan. Mikirin ngapain lagi ya, masa hidup tuh masa gini-gini terus gitu kan, mau sampai kapan gitu. Saya ketemu alhamdulillah sih, ya walaupun mereka juga memang napi juga, tapi saya lihat mereka kayaknya nih macam satu tujuan sama saya nih, pengen jadi orang baik gitu. Yang tadinya backgroundnya sama, ada yang pengedar narkoba banyak, tapi mereka kok saya lihat orang bolak-balik mulu ke masjid. Nah dari situ saya ngeliatin kehidupan orang yang sholat gitu. Kayaknya saya perhatiin orang-orang yang sholat nih kok kayak ada ketenangan gitu dalam hati. Saya udah mulai itu, sudah mulai tertarik gitu melihat orang-orang yang ibadah. Ada juga kan orang-orang yang Kristen Katolik, ada juga kan yang malam-malam dia doa megang rosario itu kan kayak semacam tasbih itu, dia doa malam-malam. Cuma saya lihat kok kehidupan orang Islam nih, dia sholat taat itu kayaknya seneng, saya udah mulai seneng gitu kan. Nah akhirnya ada teman sekamar itu bilang, udah kamu diinin aja, diikrarkan aja di masjid. Memang ketentuan Allah ya, tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Itu syahadatnya itu? Iya. Masya Allah. Saya juga baru tahu pas dicatat itu kan, dikasih itu kan. Iya. Sertifikat 11 ya dikasih ya sertifikat itu. Nah terus udah tuh saya disuruh mandi tuh, dikasih baju koko, dikasih sarung, dikasih sabun, suruh mandi. Oh mandi dulu, ya udah. Habis syahadat, gimana nih mau kasih nama siapa? Orang pada bilang Yusuf gitu. Terus saya bilang saya pengen punya nama Muhammad Ali, saya pengen nama Muhammadnya. Ya udah akhirnya nama Islam saya itu Muhammad Ali Yusuf. Gitu. Tapi mohon maaf, tapi memang kan sebelumnya kan antum di agama sebelumnya apa memang nggak pernah nemukan seperti ini? Enggak. Karena kan sering sekolah minggu, sering ke gereja. Iya ngejalanin biasa aja. Ngejalanin ya? biasa aja. Mungkin ya kayak agamanya anak kecil lah gitu kan. Kayak anak kecil mungkin disuruh sholat ya sekedar sholat, dia belum tahu hakikat kan gitu. Sampai akhirnya ayah saya tahu saya masuk Islam. Akhirnya ayah saya tahu saya masuk Islam, kurang lebih 4 bulan tuh saya nggak dihubungin tuh. Ya Allah. Jadi saya lose kontak. Terus biasanya ngomong-ngomong ya dikasih rutin. Uang, saya rutin. Jadi setelah tahu nggak dihubungin sama sekali. Ya Allah. Saya nggak komunikasi sama keluarga, nggak ada HP, nggak ada komunikasi. Selama kurang lebih 4 bulan lah saya tuh nggak komunikasi. Jadi saya udah fokus di masjid aja. Jangan mengatakan kamu orang beriman kalau sebelum ada ujian datang dalam kehidupan kamu. Tapi namanya ujian kan ada masanya kan. Pas Ramadan pertama saya tuh saya merasakan Masya Allah itu kenikmatan, saya nggak akan lupa seumur hidup saya itu. Masih di penjara ya? Iya. Itu cuma minum satu teh segelas dan kurma aja 1 butir pas saya makan. Seakan-akan tuh saya ingat dulu saya sering makan di restoran mewah di mana-mana, saya lupa tuh rasa nikmat nih, kayaknya nikmat banget kok ini makanan itu. Ya, ini tuh jangan pernah kita merasa memiliki apa-apa kecuali memiliki Allah. Udah itu aja. Saya tetap istiqomah aja gitu kan. Memang ujian itu pasti ada. Jalanin aja. Intinya selama kita punya Allah, kita punya segala-galanya. Yes. Jangan sampai kita kehilangan Allah, karena kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Ya, betul. Kita kehilangan keluarga, kehilangan apa, kalau ditakdirkan Allah kesedihan, wajar, sesuatu yang wajar. Tapi kalau kehilangan Allah, ya lebih baik nggak usah hidup lah kalau nggak ada Allah. Tapi orang tua saya melihat hidup saya berubah, saya jadi semenjak belajar Islam, saya jadi lembut, baik sama adik-adik saya. Oh iya. Jadi dia melihat orang tua saya jadi melihat saya. Tadinya kan suka mukulin, ya kan. Dia udah berubah sekarang hidupnya. Saya alhamdulillah Allah tampilkan saya ya kebaikan aja. Jadi Allah lihatkan kepada mereka tuh ya yang baik-baik. Banyaklah beberapa ceramah itu, termasuk almarhum Ustadz Jeffrey itu kan. Saya pernah dengar ada salah satu penceramah bilang cerita taubatnya beliau punya doa begini, ya Allah, kalau seandainya saya
kembali lagi kepada kehidupan saya yang dulu, saya bermaksiat lagi, maka matikanlah saya, katanya. Jadi doa itu menurut tanggapan saya, ini orang berarti kalau orang sudah berdoa seperti ini berarti dia benar-benar taubatan nasuha. Dalam hatinya berarti benar, saya doa begitu, ya Allah seandainya saya balik lagi dalam kehidupan saya yang dulu lagi, ya Allah saya lebih baik, saya lebih mencintai mati daripada saya kembali lagi pada kehidupan saya lama. Saya bilang begitu. Ya sampai akhirnya ya udah saya ngajar di sana itu. Dan memang orang tuh sampai nggak percaya, kamu nih mualaf apa enggak, karena memang ya semacam saya ngelihat perjalanan hidup saya tuh, kalau ngelihat kayak semacam ceritanya sahabat Abu Hurairah begitu kan. Sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina yang lain-lain sahabat-sahabat tuh nggak percaya, kamu nih kok bisa dapat banyak hadis, dapat agama dari mana? Ya karena saya emang sungguh-sungguh, benar-benar nggak ada yang saya pikirin lain tuh kecuali agama selama di sana itu. Karena ini yang nggak pernah saya temuin dalam hidup saya gitu. Jadi inilah, kalau orang kan macam ketemu mainan baru kayak anak kecil gitu kan, dia akan geluti itu mainan itu kan. Begitu saya ini bertahun-tahun, ini ternyata yang saya cari, agama ini yang saya cari. Itu pas saya mau pulang aja, itu pas saya mau pulang teman-teman saya udah nunggu di apartemen itu, teman-teman saya dulu narkobaan, udah ada yang ngambil cuti apa segala macam, sudah nungguin semuanya mereka tuh. Itu pas mau keluar. Iya, pas saya tahu saya tanggal segini, saya bilang sekitar tanggal 2015 tuh 2014 tanggal 17 Oktober kalau apa September gitu kan. Saya pulang tanggal segini, teman-teman saya udah siapin apa segala macam, jemput, ayo lo gimana jemput sama. Memang qadarullah, masya Allah, kasih sayangnya Allah tuh. Surat keputusan saya pulang ditunda 1 minggu. Padahal saya sudah pamitan sama orang pihak masjid, pihak pesantren kan. Bisa gitu ya. Akhirnya saya ditunda itu 1 minggu. Pas ditunda 1 minggu, saya bilang sama teman-teman saya, ya udah nggak usah nungguin saya pulang, nanti ketemu aja kalau saya udah pulang. Saya bilang begitu. Nah pas saya pulang itu ada teman lama saya yang jemput saya, yang menurut saya dia di luar perkiraan saya lah gitu kan, dia mau datang saya. Terus saya bilang, waktu saya di dalam itu, saya sering melihat ada penceramah ustadz dari dari Masjid Jami Kebonjeruk, jamaah tablik. Saya sering, mereka datang nih, kan berapa penceramah datang. Cuma pas mereka datang pertama kali, saya lihat mereka pakai jubah putih-putih, pakai sorban gitu. Kalau ngomongnya tuh bicaranya Allah gitu, kayaknya enak ya omongannya. Terus saya tanya kan sama ini, mereka nih apaan? Ya, ini tuh pengajiannya di Hayam Wuruk sana. Saya tiap malam ke Hayam Wuruk nggak pernah ngelihat ada pengajian gitu. Saya bilang gitu, Hayam Wuruk sebelah mana? Saya bilang, ya dia kata bahasanya, lu Hayam Wuruknya yang gelap, jangan Hayam Wuruknya yang terang gitu bahasanya. Ya akhirnya terus mereka datang gitu, terus mereka suka kasih hadiah. Terus ada tuh, jadi ganti-gantian datangnya tuh ustadznya itu. Pernah ada satu ustadz itu dia datang, terus ceritakan ini mualaf saya gitu kan, cerita dia bawain saya hadiah, walaupun sederhana hadiahnya, macam deterjen kayak Rinso gitu kan, sabun mandi, apa anduk kecil gitu, dia kasih ini hadiah. Buat apa? Terus saya tanya kan, kamu nih maksud ngasih hadiah saya gini kenapa? Saya senang aja kamu kenal dengan Allah, dan keinginan saya sebagaimana saya taat kepada Allah, saya ingin kamu juga supaya bisa istiqomah taat kepada Allah. Masya Allah. Itu omongannya itu langsung jelek banget. Terus dia cerita, kamu tahu nggak di Masjid Jami Kebonjeruk tuh ada yang dulu lebih nakal dari kamu. Saya bilang, siapa? Saya bilang, ada itu almarhum Gitorolis katanya. Itu kan almarhum Gitorolis kan terkenal. Kebetulan saya pernah nonton waktu beliau wafat tuh. Jadi pas saya zaman saya lagi aktif di narkoba, saya kan bangun tidur, saya nonton TV, saya lihat di infotainment, saya ingat. Saya bilang, wah, gitu almarhum Gitorolis meninggal. Itu beliau di kafan, kok yang datang orang-orang berjubah? Saya bilang, kan dulu nih orang, masya Allah, nih orang nakalnya minta ampun, nih terkenal nih emang nih rocker kan. Kok saya bilang kok meninggal? Yang datang tuh macam, saya taunya tuh kayak ustadz nih mau datang apa segala macam. Terus pas dia bilang, kamu tahu nggak dia pernah ngomong apa? Katanya, ini buat orang-orang yang nakal katanya. Kalau kamu pengen jadi orang benar, kata beliau itu, kamu datang di Masjid Kebonjeruk sana katanya. Kamu ikut program 3 hari katanya, itikaf sana. Kalau sudah ikut program, kamu udah sungguh-sungguh nggak
masih nggak benar juga kamu, insya Allah di kolong langit mana kamu nggak akan bisa jadi orang benar katanya. Kaget saya dengar omongan itu tuh. Menurut saya kayak sebuah apa iya ya, saya bilang gitu. Maka pas saya pulang saya bilang, saya anterin saya ke Masjid Kebonjeruk, saya bilang sama teman saya. Ngapain? Udah anterin gua aja ke situ. Kan Muhammad terus, oh lu mau minta air ya, mau minta doa mau Ustaz gitu. Enggak, pokoknya gue penasaran doang. Kok gue hari-hari tuh lihat lewat Hayam Wuruk, gue nggak tahu itu ada masjid di situ. Oh pantas aja, oh ternyata kayak semacam cagar budaya masjidnya gitu. Terus pas saya masuk begini, saya mau lihat kan, ngelihat kayak semacam, karena saya dulu belajar Sirah Nabawiyah itu kan, mulai dari tafsir Ibnu Katsir, cerita tentang para nabi kan. Saya melihat pas mereka lagi majma' itu, satu majelis itu pakai sorban putih. Saya melihat penggambaran seperti keadaan zaman Nabi SAW dan para sahabat. Saya langsung melihat begini. Ini kayak ini yang saya baca-baca di kitab kehidupan mereka tuh. Kehidupannya benar-benar sunnah Nabi kayak begini. Ada yang pakai tongkat, ada yang pakai ini, pakai jubah. Dan ternyata pas ditanya mereka ada yang berprofesi seperti guru, ternyata mereka guru, ternyata mereka pedagang, ternyata mereka ada yang ustadz. Jadi macam-macam profesi. Terus saya tanya apa? Terus kalau saya ikut nih program ini apa yang saya dapat? Kamu nanti akan perbaikan diri kamu apa segala macam. Karena pas saya pulang saya mikirin tuh, Mas, saya sampai nangis, doa, sujud sepertiga malam terakhir, nangis gak berhenti-berhenti. Ya Allah, gimana cara saya supaya saya nggak balik lagi pada kehidupan saya yang lama. Itu doa saya aja tuh. Saya nggak pernah mikirin nanti saya pulang kerja apa, nanti saya pulang apa. Saya nggak pernah mikirin tuh. Yang saya pikir, ya Allah, saya nggak mau lagi balik kehidupan saya lama. Saya mau gimana nanti hidup saya nanti ke depannya, saya mau istiqomah untuk taat sama Allah. Gimana caranya? Itu datang itu orang-orang Masjid Jami Kebonjeruk itu datang, saya liatin. Pas saya lihat, iya deh saya ikut 3 hari. Itu pas saya udah keluar gitu kan, ayo dia melihat, kamu ini ikut Islam aneh nih kayaknya gitu kan. Dia bilang gini, kamu iya oke, kamu jadi orang Islam kata saya, tapi Islam yang biasa aja katanya gitu. Kayaknya Ustaz di TV nggak kayak kamu gitu kayaknya, apa pakai jubah gitu-gitu. Emang kalau kamu nggak pakai jubah kamu nggak masuk surga gitu kata ya saya. Ya enggak, saya belajar mencintai Nabi Muhammad aja, saya bilang. Kenapa kamu ikut-ikut orang Arab? Bukan orang Arab, saya bilang cintai. Buat apaan saya bilang ngikutin orang Arab? Apaan? Emang saya dapat pahala? Saya bilang gitu kan. Apa ada satu termaktub dalam kitab ngikutin orang Arab dapat pahala? Kan nggak ada kan? Tapi ikutin Nabi Muhammad SAW. Itulah di situ saya sampai belajar, sampai saya nemu satu ayat tuh kan dalam Al-Quran tuh tentang ciri orang yang bisa bertahan dalam hidayah itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah apabila kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni seluruh dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Jadi saya bilang, saya mau dapetin cintanya Allah, nggak ada jalan lain. Di Al-Quran cuma maktubnya ikutin kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Maka itu jalan yang saya pilih. Maka saya bilang sama sama keluarga saya, mana jalan yang saya pilih. Ya adik saya sih memberitahu orang tua, sudah sih Pak Ma, ya udah Jojo udah bahagia, udah biarin, kan emang orang tuh kan tujuan orang tua kan anak ini kan membimbing supaya bahagia, benar kan? Betul. Nggak ada orang tua pengen anaknya saya pengen kamu menderita, nggak ada kan, pengen bahagia. Kalau dia sudah merasa bahagia, udah diemin aja, kata adik saya gitu. Adik saya membela saya, udah diemin aja. Kita sangka baik sama Allah, pasti banyak kebaikan yang ada di depannya. Karena Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Qur'an, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan, pasti bersama, bukan sesudah, bersama beriringan ya. Setelah itu ya udah, ya alhamdulillah Allah bukakan juga pintu hatinya. Berarti keluarga sekarang udah mu'alaf semua? Alhamdulillah. Tinggal ayah aja. Oh, tinggal ayah. Tinggal ayah.